Soalnya banyak orang berkata gini, wah ini sosok brother ini adalah satu Pester lu. Nggak mau ya, siap. Ulang. Lanjut aja udah. Lu bayangin aja lu, umur gua 21 berurusan sama debt collector, gua bilang penjara gua aja. muda, keren, ganteng, Amin. sukses. Wah ini Amin. sosok yang selalu saya bilang ini bisa disematkan ke orang. Aduh, ini, amin. Gimana kabar, brother? Puji Tuhan, mantap selalu. Ya. Kaluki siap. Soalnya selalu saya lihat ada di TV, di medsos, bisnisnya berkembang. Amin. Bahkan sekarang sudah merambah ke dunia bola begitu. Waduh, sampai perutnya kayak Sampai bola. perutnya. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, mantap ya. selalu. Usaha Sehat, lancar ya. amin, maju terus walaupun banyak tantangan tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Wih, keren itu yang keren. Iya dong. Karena memang begini, saya punya saudara, Ya, dia juga di dunia properti. oke. Pokoknya pada saat menyebut nama Rico Tampenawas, dia langsung tahu itu siapa. Yang penting positif dong. Positif Oh dong. siap, jangan Sebagai orang negatif yang nih. menginspirasi dia. Amin. Bahwa usia muda itu bukan menjadi sebuah hambatan untuk sukses. Iya. Usia muda bukan menjadi sebuah hambatan untuk kita bisa berhasil dalam bidang yang kita memang senangi dan geluti begitu ya. Betul. Walaupun terkadang kalau saya mau coba telusuri nih hari ini. Iya. Kan pasti ada pengalaman-pengalaman di masa lalu. Iya. Kejadian hari ini saya percaya begini, Brother Rico, bahwa masa lalu seseorang sekalipun itu hal yang buruk, dianggap orang buruk, masa lalu yang dikatakan, you pasti masa depan lu suram lah gitu. Iya. Masa depan lu nggak baik lah begitu. Toh buktinya hari ini lu hidupnya begitu. Iya. Itu pasti tidak akan membuat bahwa masa depan itu akan menjadi sama seperti masa lalu ya. Betul. Dan ini yang mau kita bahas sebenarnya. Siap. Ayo. Soalnya kalau orang melihat sekarang sosok dari Brother Rico ini yang sukses, keren begitu ya. Belum. Masih banyak yang harus kita capai. Iya dong, harus dong. Oke. Ya hari ini kita mau cerita nih dan saya mau tanya-tanya. Gimana kehidupan di masa lalu? Iya. Apa maksud kehidupan dulunya seperti apa? Apakah memang orang tua dari orang yang sukses seperti yang Brother Rico alami hari ini begitu atau seperti apa? Kira-kira bisa nggak ceritain sama kita semua? Jadi, tapi by the way thank you so much Kaluki udah mengundang di sini buat berbagi buat pengalaman buat orang banyak. Ya saya berdoa kali ya supaya teman-teman yang menonton bisa diberkati dan pasti jadi inspirasi. Karena saya juga kalau mau dibilang lahir dari orang pelayanan juga kan Kak. Kalau kita tahu sama-sama melayani kita. Sama-sama pelayanan dan ini yang mau saya sampaikan sih. Maksudnya mungkin lewat podcast ini greget gue tuh keluar gitu untuk menyampaikan ke anak-anak muda. Tapi sebelum pesan itu disampaikan, mungkin sedikit share dulu awal mula kenapa sih bisa ada Rico sampai detik ini. Jadi kalau tadi ditanya asalnya dari mana, keluarga yang seperti apa, sejujurnya papa, gue ngomongnya gue lu nggak apa-apa ya, kebiasaan pakai logat Jakarta jadinya. Jadi bokap gue udah meninggal usia gue waktu 5 tahun. Masih kecil ya? Masih kecil. Mama menghidupi 3 orang anak. Nah gue anak terakhir. Kakak gue itu yang kedua beda 10 tahun. Jadi yang pertama juga beda sama gue 14 tahun, jadi cukup jauh. Ya anak bonus kalau bahasanya mereka lah. Laki-laki kan, darah Manado kalau laki-laki kan pasti penerus nama marga kan. Nah, papa meninggal, SD gue disekolahin, dibayarin, maksudnya dibantu oleh keluarga dari papa. Sampai akhirnya SMP gue harus pindah ke rumah tante untuk disekolahin dan biaya kehidupan gue dibiayain sama tante. Ya karena orang tua harus ngidupin 3 orang kan? Ya karena orang tua harus menghidupi dan ya itu tadi bukan dari kalangan keluarga yang berada lah. Bahkan bisa dibilang bukan dari kalangan keluarga berkecukupan. Jadi kan kalau berada kan berkelimpahan, berada berkecukupan di bawahnya. Ya, di bawahnya. Nah
Jadi kalau dibilang dari keluarga kaya, enggak lah, enggak. Nah itu nanti yang akan kita bahas ya pesan itu ya. Tapi singkat cerita, lulus SMA, gue balik lagi ke rumah nyokap dan kerja. Melamar kerja jadi figuran artis kak gue. Figuran artis ya. Figuran artis 20.000 gue dibayar. Berarti memang ada cita-cita jadi artis nih dulu. Enggak juga. Bukan jadi artisnya kali ya, tapi melihat ya namanya anak muda ya, ngelihat orang fame itu kan kayaknya kan wah gila. Terus kesannya tuh kalau orang yang terkenal udah pasti kaya gitu kan. Ya enggak, gue lihat faktanya enggak kayak gitu soalnya. Gitu ya? Sekarang ya. Tapi dulu kan kita yang belum masih nggak tahu apa-apa berpikir kan wah gila kalau artis tuh kaya ya gitu. Iya kaya, tapi yang lebih dari itu dan tidak terkenal pun juga jauh lebih banyak sebenarnya. Nah, jadi gua ikut figuran artis dibayar 20.000 per hari, itu harus datang jam 7 pagi standby sampai jam 2 pagi. Itu tahun berapa itu? 2000, habis lulus SMA gua 2009. Oh iya. 2009. 12 tahun lalu kurang lebih. Iya, terus karena keluarga juga bilang, kakak-kakak pada bilang kerja yang harus ada pekerjaannya jelas gitu, maksudnya ya, jangan kalau itu kan nggak jelas pasti, kan. ya. Iya, yang kerja pasti. Akhirnya gue ngelamar jadi SPB. SPB apa itu? Sales Promotion Boy. Oke, ya. Di Giordano. Oke. Itu mulai gaji gue tuh pertama-tama 900.000 kak. 900.000. Nah ini dia. Terus itu kan gue ditempatkan di Plaza Semanggi. Plaza Semanggi. Nah, gue ibadah tuh di gereja. Oke, datang ibadah ya. Datang ibadah. Tergerak hati gue untuk gue harus bisa untuk ada di mimbar itu melayani Tuhan. Jadi pada saat gue hari Minggu gue gereja di situ, terus hati gue tuh ngomong aja begitu. Nah, cuman kan kalau gue jadi sales promotion boy, nggak pernah ada tuh sejarahnya orang yang bekerja di situ, maksudnya di bidang itu yang di mall lagi hari Minggu libur, nggak mungkin. Pasti liburnya kan hari biasa. Sedangkan kalau mau melayani Tuhan atau pelayanan yang aktif gitu ya, itu kan pasti hari Minggu. Betul. Akhirnya gue keluar kak. Oh, memutuskan demi resign. Untuk bisa melayani? Yes. Oke. Gue resign, terus gue daftar pelayanan, terus akhirnya ya puji Tuhan diterima choir kan. Nah mulai dari situ tuh gue aktif, itu belum ada pekerjaan tuh. Nah ada kali 1 tahun, karena ya pasti kan kita butuh duit kan. Nah gue ngelamar lagi, diterima lah jadi General Affair. Oh, General Affair. General Affair tuh ya pekerjaan umum, termasuk pekerjaannya office boy pun juga gue kerjakan, ngepel segala macam. Akhirnya di kantor tersebut gue naik jadi admin, input data. Terus kebetulan juga bosnya yang bos ini sebenarnya perusahaan luar negeri, tapi mereka buka branch di Indonesia di Jalan Sudirman. Bosnya itu juga orang percaya, jadi setiap hari Selasa kita suka persekutuan doa di situ. Nah, terus melihat mungkin ya gue kalau kerja kan ya menurut gue ya seharusnya orang pelayanan tuh kerjanya jauh lebih excellent dibandingkan orang yang nggak mengerti. Harusnya kak. Ya. Cuman memang pada kenyataan ya mohon maaf dengan segala hormat suka berlindung di balik kata pelayanan. Nah banyak nanti ya banyak nanti kita belum sampai nih. Nah singkat cerita gue kerja di situ sampai akhirnya hampir 3 tahun gue di situ, tapi sambil pelayanan, sambil pelayanan. Nah, hampir 3 tahun gue kerja di situ, terus gue mulai merasa diri gue tuh ada sesuatu yang harus gue lakukan di luar dari kebiasaan yang saat ini gue jalankan. Nah, gue lihat kok orang lain bisa. Prinsip gue gini loh, kak. Gue ngeliat kan banyak orang-orang yang dulu zamannya itu zaman Twitter. Nah di Twitter itu ada 1-2 sosok anak muda yang gue lihat kok anak muda sukses. Nah singkat cerita gue ke toko buku jalan kaki itu di kantor gue kan daerah Sudirman ke Plaza Semanggi, di bawahnya tuh ada Gramedia kan. Itu hampir setiap hari gue ke Gramet itu baca buku di situ setelah pulang kantor. Bukan untuk beli ya? Nggak beli lah, gue nggak ada duit orang gue. Ya gaji gue cuma 1.500.000 untuk ya itu salahnya manajemen keuangan nggak bagus. Cicil motor
700.000 itu hampir setengahnya. Nah itu juga kita sebenarnya untuk orang percaya yang berhikmat, lu penting untuk belajar ilmu finansial seperti itu, lu mengatur keuangan. Mungkin terkadang lu, mohon maaf ya, kekurangan bukan karena lu nggak bisa kerja, karena lu salah ngatur duit. Ya, betul. Nah nanti kita bahas lagi nanti. Nanti. Nah singkat cerita, gue di Gramedia, gue baca terus. Nah dan gue selalu menemukan apa ya, motivasi dalam diri sendiri. Ini orang bisa nih, dia dikasih Tuhan 24 jam, gue juga dikasih Tuhan 24 jam. Sama kan, punya tangan, punya kaki, dia bisa, masa gue nggak bisa? It's all about timing doang, lu mulai lebih dulu aja. Nah dari situ tuh gue tanemin terus di dalam diri. Dan selalu gue pegang ya, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu yang selalu jadi prinsip hidup gue. Mazmur 119 ayat 116, topanglah aku supaya aku hidup, jangan membuat aku malu di hadapan lawanku. Nah itu selalu gue pegang itu dari dulu. Dari dulu gue mulai jualan, dikatain orang lah. Nah sampai detik ini juga, aduh, gue nggak pernah hidup dan makan dari mulut orang, jadi gue nggak peduli. Itu udah terlatih di dalam diri gue kayak gitu. Nah singkat cerita, gue mulai ikut ke dalam sebuah, jadi di samping kantor gue yang di Jakarta, yang gue jadi general affair itu, yang akhirnya jadi admin, iya, ada kantor multi level. Nah lo tau dong kalau multi level itu seperti apa, pergerakan manusianya tuh kan, wah gila. Kantor lo di ujung mana, lo bisa disamperin sama mereka kan, apalagi kantornya di samping kantor kita. Nah dulu kan gue sangat skeptis dengan hal itu kan, maksudnya ya itu salah gue sih, udah miskin belagu lagi kan. Banyak yang begitu mungkin. Banyak ya kan, nggak mau terbuka kan. Nah satu waktu gue nggak bisa pulang karena lagi hujan, karena kan gue pulang tuh kalau gue suka menghemat duit, gue jalan kaki dari Sudirman ke Matraman rumah gue. Oh itu jauh loh. Dari kota itu gue selalu lewat kota Casablanca jalan kaki, dari yang masih pasir sampai dia udah bertumbuk itu karena gue jalan kaki dulu lewat situ. Nah karena lagi hujan gue nggak bisa pulang, ya udah terus mau nggak mau gue meluangkan waktu gimana. Di situ ada bisnis presentasi BOP, kalau bahasa perusahaan multi level itu kan seperti itu. Ya udah gue duduk, gue lihat. Nah namanya anak muda ya, wow gue kebakar tuh, karena kan caranya menyampaikan kan semangat banget kan. Nah udah gue ikut, tapi kalau dibilang ya gue nggak dapat apa-apa sih di situ. Cuman gue dapat pelajaran ya itu tadi, mengenai presentation skill, mengenai selling skill, motivasi, self motivation, improvement dan lain sebagainya. Nah dari situ untuk ikut kan $1.000 waktu itu harganya. Gue sampai pinjem duit Kak ke teman-teman Facebook gue, pinjem 200.000, pinjem 300.000, pinjem 500.000. Gue bilang sama mereka, bro, 1 tahun gue balikin ya 2 kali lipat. 1 tahun gue balik. Jadi misalkan gue pinjem ke lu 500.000, gue bilang gue pinjem 500.000, gue pengen buka bisnis bahasa gue. Nanti 1 tahun gue balikin 1 juta. Itu teman-teman Facebook gue yang dulu gue pinjemin duit kayak gitu, cuma demi join ke multi level marketing yang harganya $1.000. Nah, abis itu gue mulai berkembang nih pemikiran gue nih. Aduh, kalau cuman kan setiap hari itu, setiap minggu itu kan selalu ada presentasi. Gue selalu nggak pernah absen bawa orang. Gue di dalam bus aja gue langsung presentasiin, gue ajak siapapun yang ketemu sama gue presentasiin. Prospek, iya kan. Nah terus gue berkembang nih, gimana caranya supaya satu kali aja banyak orang berkumpul, gue presentasi di depan banyak orang tanpa perlu gue ngajak capek kan. Gue buat seminar, gue undang waktu itu pembicara-pembicara yang kata-katanya, bukunya gue baca di Gramedia. Nah abis itu gue undang, gue panggil nih teman-teman pelayanan, weh bantuin gue dong, gue mau buat acara nih. Gila, nah ini dia, anak muda tuh menang di semangat, tapi minim di hikmat kan, minim pengalaman kan, semangat yang penting kan. Nah itu dulu gue kayak gitu, gue bilang bantuin dong teman-teman gue dong, pelayanan kan, anak-anak pelayanan gue panggilin, minta tolong untuk bantuin acara gue sewa tuh gedung Smesco di Jakarta kalau tahu, di Gatot Subroto, 2.500 orang kapasitas. Dengan asumsi gue undang pembicara yang gue baca bukunya, karena pada saat itu mereka cukup terkenal, saat ini jauh lebih terkenal lagi. Tapi dulu belum terkenal saat ini, Mary Riana kalau tahu. Nah gue undang dia tuh, gue usia 21 tahun waktu itu.
Umur 21 gue undang anak-anak gereja, gue minta tolong untuk bantuin gue acara. 2.500 orang, kan asumsi mereka kalau datang 1.000 deh atau 1.500 kan itu bayar tiket. Ya, ya. Terus balik modal, sisanya nanti di akhir gue akan jualan produk gue, produk multi level tadi. Itu ekspektasi. Ya, ya. Nah, ternyata realitanya yang datang yang daftar tuh nggak nyampe 300 orang. Itu di tahun 2012. Yang datang nggak nyampe 300 orang. Itu iman gua tuh pokoknya setiap bangku yang kosong terisi. Wah, gila, itu kan kita anak gereja banget kan, doanya kayak gitu kan. Ternyata kagak, bro. Aduh. Nah, mending kalau gereja kan lu masih bisa ini. Lah gua gimana nih? Nggak bisa bayar gedung, nggak bisa bayar sound system, nggak bisa bayar lain-lain. Akhirnya apa? Cara yang gua lakukan setelah selesai kan gua gila, gua pusing banget itu. Gua parah itu, gua pusingnya setengah mati tuh. Nah, singkat cerita, gue datengin setiap vendor, kayak vendor kursi, kan itu kursi harus sewa lagi. Sound system dan lain sebagainya, Jimmy Jeep. Okay. Nah, gue datengin mereka, gue bilang, Pak, misalkan nih, lu vendor kursi, Pak, saya cuma punya 10 juta, utang gue, pembayaran gue invoice-nya 30 juta, 20 jutanya lagi saya bayar 1 tahun, tapi saya bayarnya 40 juta. Jadi itu cara gue dari dulu tuh. Jadi naikin harga, turunkan syarat. Nah, itu cara gue. Jadi setiap vendor gue gituin. Nah, udah selesai. Aduh, pulang. Alamak, gue bilang nih gimana? Ini gue apa yang bisa gue lakuin kan? Cari 1.000-2.000 rupiah aja untuk untung jual pulsa aja, laku kagak. Ini gue ratusan juta loh. Total utang gue tuh dulu hampir 200 juta. Total dari kerugian itu ya? Iya, total dari kerugian itu. Nah, 200 juta. Cuman itu yang gue selalu pegang. Makanya gue berterima kasih dengan apa ya, gue ada di dalam pelayanan. Karena sehari-hari kan vibrasi positif di situ. Firman lah, ada masalah firman, yes, that's good, keren. Tapi itu tahap berikutnya ada lagi nanti. Nah, cuman gue bersyukur. Kenapa? Karena gue selalu diingatkan lagi dengan kalau kita terjatuh, Tuhan gak akan pernah membuat kita sampai tergeletak. Nah, itu dari dulu tuh yang jadi ini gue. Lo tahu utang-utang gue itu hampir setiap hari, gak banyak banget debt collector tuh nagih ke rumah gue. Sampai nyokap gue tuh kasihan sama nyokap gue. Kasihan dalam arti gila, ini gara-gara anaknya dia harus dakdikduk. Lu bayangin aja lo, umur gue 21 berurusan sama debt collector. Gue bilang penjara gue aja sampai gue seperti itu. Nah, cuman ya itu Tuhan baik kan. Jadi nah itu dia, kesuksesan tuh pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Oke, persiapan dengan kesempatan. Kesempatan tuh bagiannya Tuhan. Kalau kesempatan itu dikasih lu nya nggak siap, sama aja bohong, bro. Nah, persiapan tuh banyak ya, mental, mindset, knowledge dan lain sebagainya. Nah, akhirnya gue dari situ dulu masih pakai zamannya BlackBerry Messenger. Nah, di BBM itu karena pada saat waktu mengiklankan seminar tadi itu kan yang disebarkan kontaknya BBM gua. Jadi banyak kontak kan tuh di situ. Nah, itu suka ada broadcast message banyak kan? Kalau dulu kan kita zamannya BBM. Nah, gua satu kali gua selalu kepo sih orangnya, tapi satu kali ada tulisan jual rumah di daerah Latinos BSD. Nah, gua nggak baca banyak, Rumah mahal kan? Iya, rumah mahal. Gua nggak baca banyak, di bawahnya gua langsung scroll. Di bawahnya tulisan komisi 2,5% buat yang menjual. Di situ gue berhenti, gue hitung-hitungan. Nah, dari situ gue udah nggak punya kerjaan lu. Kan gue pas ngerjain seminar tersebut, gue keluar dari kantor. Karena kan itu kan harus persiapannya kan membutuhkan full time diri gue kan. Nah, akhirnya gue masuk ke jual jadi agent property. Tapi agent property yang otodidak itu murni semuanya otodidak. Jadi itu kan gue masih udah cicil motor waktu itu kan. Gue dari Matraman ke BSD naik motor tuh, dan 2 jam itu naik motor lewat Pakubuwono, Cipulir ya kan. Nah, terus akhirnya gue melisting. Gue juga nggak tahu bahasa listing saat itu. Tapi kalau saat ini gue sebut itu kegiatan yang gue lakukan namanya listing. Nah, gue datengin rumah itu, gue bilang boleh bantu jual nggak bu, segala macam. Oh iya silakan, segala macam. Udah pulang, sampai detik ini rumah itu kagak kejual sampai detik ini. Tapi itu gerbang masuknya gue masuk ke properti. Karena setelah itu gue mulai kepo terhadap orang-orang yang menjual properti
orang-orang yang menjual properti. Jadi gue teleponin, gue datengin, gue bilang mau bantu jual nggak, apakah sudah ada pembelinya? Gue kagak ada, berharap dari iman doang. Nah dari situ tapi memacu gue, memaksa diri gue untuk berpikir oke, gimana caranya supaya laku. Akhirnya dari bulan, pokoknya intinya dari pertama kali gue mendapatkan broadcast message dari rumah yang tadi di BSD itu, sampai closing pertama gua, dan bukan rumah itu, closing pertama gua tuh rumah di dalam gang, di pinggir jalan, di belakang Rumah Sakit Persahabatan, namanya Jalan Cipinang Kebembem. Sampai detik ini gua masih ingat ya, itu karena momentum pertama gua di properti. Jaraknya dari antara melisting rumah pertama sampai gua closing 5 bulan. Dan lu tahu itu di bulan apa closing pertama gua? Desember. Desembernya pas kapan? 2 hari sebelum perayaan Natal di Stadion Gelora Bung Karno. Gua pas closing itu, gua kan pelayanan ya, choir ya. Lu tahu lagu praise gua nangis. Lagu praise lo. Lagu praise. Biasanya kalau penyembahan biasa tuh. Iya, penyembahan lo orang nangis. Ini praise, bro, lagi gerak-gerak segala macem nangis. Karena wah gila. Nah, tapi dari situ setiap bulan closing. Setiap bulan sampai akhirnya kan punya kantor agent properti sendiri. Sampai nah, gue ngeflip namanya. Kalau di properti itu bahasanya flipping. Jadi rumah-rumah yang udah apa namanya ya, udah hampir gagal bayar, rumah-rumah yang mau rubuh, yang murah-murah, kita perbaikin dikit, jual. Perbaikin dikit, jual. Sampai segitunya. Gue punya modal kagak, gue putar aja sendiri itu. Sampai buat 2 rumah, 3 rumah, jual. Sampai akhirnya ketemu sama mentor-mentor gue, Pak Matius Yusuf, Pak Tung Desem Waringin kalau tahu. Gue ikut seminar ini, gue bayar seminar bro, 25 juta rupiah, itu cuma 4 hari dan itu tanpa makan, hotelnya gue harus bayar lagi. 25 juta, itu cuma harga seminarnya doang. 4 hari, gue ikut seminar ke Singapura lah, Anthony Robbins, sekian puluh juta. Gue selalu berpikir, gue investasi leher ke atas. Jam dan seluruh aksesoris, bahkan mobil yang lu punya itu investasi, bukan leher ke atas. Satu kali itu bisa hilang. Betul. Tapi kalau lu investasi di ilmu, aksesoris lu hilang, lu bisa beli lagi. Betul. Nah itu gue nggak pernah takut untuk investasi ilmu dari dulu. Dan gue selalu berprinsip kan, gue nggak kuliah soalnya bro, gue nggak dapet ilmu tersebut. Tapi ya gue nggak mau kalah ilmu kan, makanya ya gue harus berkorban untuk gue baca, harus gue lihat dari orang nah itu yang ngebentuk gue berpemikiran terbuka. Jadi gue baca dan gue belajar dari semua orang, even dia masih lebih muda mungkin dari gue sekarang. Kan gila, dunia sekarang cepet banget ya. Nah gue belajar, pasti ada orang yang lebih sukses dari gue di usianya masih muda, pasti gue belajar dari mereka. Sampai gue jadi developer, sampai akhirnya ya merambah lah ke beberapa sektor yang lain. Ya puji Tuhan, properti kan ya mungkin banyak orang yang tahu gue bangun properti di Bali kan. Yang Easy Property itu di Bali, 4 proyek sekarang gue di Bali. Terus gue bangun perumahan di Bekasi, di Kompleks Ruko di Surabaya, di Sulut, Manado. Sekarang baru masuk Manado. Nah di samping properti pun juga gue punya peternakan, global investment consultant, law firm, Indolaw. Apakah gue lulusan hukum? Kagak. Gue cuma ngerti bisnisnya. Makanya ini kan selalu pesan gue ke orang-orang, apapun pekerjaan lo pelajari bisnisnya. Sama ya ini Persmin kan baru ambil. Karena kalau itu sih sebenarnya apakah mau ikut-ikutan orang-orang? Enggak, gue dari 2018 gue punya goal itu. Dari 2018 gue pengen mengakuisisi tim bola. Nah yang paling cocok sama gue pada saat sekarang ya mungkin karena gue mengalir darah Minahasa juga. Terus ada bisnis juga kan di Sulut, jadi sambil menyelam minum air kan. Yang penting nggak kelelep. Ya udah, jadi kita ambil. Nah artinya kan begini, menariknya begini, tidak kuliah tapi bisa berhasil. Nah sebelum kita lanjutin nih ya, ada satu pesan yang selalu gue sampaikan ke orang-orang muda, apalagi
biasanya kalau gue dipanggil untuk sharing di kampus-kampus ini selalu gue ngomongin sebelum gue lanjutin. Kenapa? Karena ini penting. Pendidikan itu penting, tapi nggak cukup. Nah, cuma jangan jadikan gue sebagai pembenaran lu. Gue is gue, lu is lu. Jadi kalau lu mampu, apalagi lu mampu, orang tua lu membuat lu bisa kuliah segala macem, lu kuliah selesaikan itu adalah sebagai tanggung jawab lu. Kalau lu keluar dari kuliah karena lu mampu, goblok lu namanya. Kalau gua nggak kuliah bukan karena gua nggak punya duit, bro. Iya, bukan karena nggak mau. Iya, gua nggak punya duit. Jadi kalau lu udah kuliah terus lu mendengarkan pesan ini terus lu anggap mentah-mentah terus lu cabut, ya lu yang bego. Iya. Karena memang orang kan bisa melihat gitu. Wah, itu pendiri Facebook gagal kuliah. Itu mereka emang gitu kan. Orang kan lihat begitu kan, apalagi zaman milenial sekarang maunya kan gini, generasi milenial itu kan generasi yang disebut generasi instan. Pengennya langsung jadi begitu kan. Mereka lihat sosok ini, wah keren. Ya artinya kalau mereka masih punya kesempatan untuk melakukan itu ya kenapa tidak begitu ya. Yang penting jangan berhenti belajar begitu. Betul. Terbuka. Yes. Itu yang menarik sih. Karena memang ada orang bilang gini, itu bukan bidang saya nggak mau belajar. Ternyata padahal sebenarnya tanpa kita sadari bidang yang berbeda sama kita justru bisa membantu kita juga. Nah, itu dia. Itu paling penting. Ini sekarang nih gue selalu membantah setiap orang yang bilang kayak gini. You do what you love. Gue orang yang nggak setuju dengan kata-kata itu. It's not bukan do what you love, tapi you have to love what you do. Karena kalau lu cuma pengen melakukan apa yang lu cintai, lu terlalu egois dan lu akhirnya nggak akan menemukan apa-apa. Kita makhluk sosial. Betul. Lu nggak bisa memilih keadaan, lu nggak bisa memilih siapa atasan lu. Kan lu kecuali lu anak sultan ya, lu anak presiden yang bisa sembarangan milih. Tapi anak presiden pun juga nggak seegois itu dalam prinsip hidupnya. Jadi apa yang lu udah ditanggung jawabkan saat ini, ya lu harus lakuin dan lu harus cintain. Saya Tania dan saya Cila. Jangan lupa subscribe YouTube channel His Grace Church dan juga like, comment, and share. Gratis loh.